Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Tadi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-haidatul mutaqatti'ah, yaitu haid yang terputus. Saya perhatikan ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita ini memiliki keterkaitan dengan pembahasan kita yang kemarin. Jadi kaidah-kaidah yang kita sudah buat kemarin atau yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan pembahasan masalah haid, ya ini tidak terlepas dari ini ini semuanya berkaitan. Saya paham ya? Paham akhwatnya? Baik. Mutaqatti'ah. Kayaknya untuk dia persiapan nanti. Ini harusnya kita berdalil dengan dua yang bisa keluar dari pendapat yang dua ini. Apa? Bagaimana? Kita mau berdalil dengan apa? Kayak apa untuk kita? Hari pertama dia haid, kemudian hari kedua dia suci. Kita berdalil dengan masa suci dia 13 hari. Jadi haid yang kedua dia dihukumi haid, masih haid. Bagaimana? Boleh kita berdalil dengan di luar daripada ini. Ya, kaidah yang disebutkan para ulama. Apa itu kaidah apa? Tadi hari pertama dia haid, Nah. hari kedua dia suci. Oke. Kita berdalil dengan masa sucinya. Masa suci? Tapi kenapa? Haid yang momen kedua walaupun istihadah. Kenapa? Masa sucinya Antum berdalil dengan masa suci. Berdalil kenapa masa suci? Akal tuhri. Sekarang perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Seperti yang disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Ibn Rushd rahimahullah taala. Beliau kan ketika membantah apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, bahwasanya yang sesuai dengan usulnya Imam Malik, gitu kan? Seharusnya masa suci yang tadi itu tidak dikatakan sebagai masa suci, gitu kan? Maknanya haid 1 hari atau 2 hari, setelah itu dia suci. 2 hari haid, dia suci lagi 1 hari ataupun 2 hari. Setelah itu dia haid lagi. Kalau kita menggunakan usul daripada Imam Malik rahimahullah taala, seharusnya yang kedua itu bukan haid, gitu kan? Karena batasan minimal masa suci ya yang diriwayatkan daripada Imam Malik ada beberapa riwayat. Yang paling terkecil adalah lebih daripada 2 hari, yaitu 8 hari yang disebutkan dalam kitab ini. Tapi berarti tadi ya wanita yang haid tadi baru 2 hari haid lagi. Berarti kalau kita gunakan kaidah tadi, maka tidak dihukumi sebagai haid. Dan Yuda mempertanyakan itu, kenapa kita tidak berdalil dengan itu untuk menghukumi haid kedua, bahwasanya dia bukan haid tapi dia adalah istihadah. Dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pembahasan kita sudah sebutkan bahwasanya ketika kita lihat ya daripada darah yang keluar wanita tadi, darah haid. Baik. Dia adalah darah haid daripada ciri-ciri yang kita sudah jelaskan. Tentunya kan wanita bisa membedakan. Sebagian wanita, mungkin tidak semuanya, ya, melihat bahwasanya ya darah yang keluarnya adalah haid, seperti darah-darah haid yang biasa keluar pada wanita tersebut. Maka tidak bisa untuk menggunakan kaidah tadi. Ya. Tapi konsep itu para ulama berdalil juga itu berdalil dengan urf. Paham maksudnya? Tidak ada dalil nas daripada Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan batasan aqallu tuhri. Semuanya itu adalah ijtihadat yang disebutkan oleh para ulama. Antum paham enggak situ? Ijtihad. Dan itu yang sampai ijtihad itulah yang sampai dari atau batasan minimal masa suci itulah yang sampai pada para ulama kita saat itu, sehingga mereka menghukumi dengan hal tersebut. Tetapi tapi tidak menutup kemungkinan di sana ada wanita yang masa sucinya itu tidak yang lebih kurang daripada yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Antum paham sampai sini?
Apakah antum tetap mau memaksakan? Padahal ini jelas-jelas apa? Darah haid. Baik, maka kita katakan tidak. Ya. Dia tetap dihukumi sebagai darah haid karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan pada salah seorang sahabat itu Fatimah binti Hubaish. Ya, Nabi menjelaskan bahwasanya darah haid itu dia warnanya hitam diketahui. Ya, dengan ciri-ciri yang sudah kita jelaskan. Baik. Makanya saya lebih condong pada pendalilan yang digunakan oleh para ulama Hanabilah ataupun juga ulama Malikiyah, ya, yang mengatakan kalau memang betul dia yakini itu adalah darah haid, maka dia tetap sholat ketika masa sucinya. Lihat darah haid. Tapi kalau memang setelah dia suci, dia haid kemudian suci, setelah itu dia lihat ternyata dia bukan darah haid. Paham? Dia lihat ini bukan darah haid, maka baru itu yang antum sebutkan tadi kita hukumi darah istihadhah. Antum paham sampai sini? Hah? Kan kita kembali lagi pada pembahasan yang kemarin. Kalau kita tidak bisa bedakan Ustaz, darah haid atau darah apa? Atau darah istihadhah. Begitu kan? Maka kita sudah sebutkan kemarin pembahasan yang disebutkan oleh para ulama kita, ya. Dan kalau Kalau Imam Syafi'i, ya, kan beliau melihat batasan maksimal gitu kan? Batasan maksimal daripada haidnya perempuan tadi. Kalau lebih daripada 6 hari, maka dia mengqadha. Itu kemarin kita sudah bahas, gitu kan? Mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan kecuali hari haidnya saja, yang 1 hari 1 malam. Baik. Kalau Imam Ahmad sholat terus. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar berkaitan ini. Dan ini kembali ya pada kaitan pembahasan ini masih berkaitan dengan apa yang kita sudah sebutkan kemarin. Baik. Ya. Sudah jelas ya? Antum paham sampai sini? Baik. Sekarang perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada dua pendapat para ulama kita tadi, ya, yaitu antara ulama Malikiyah dan Hanabilah, ya, yang mengatakan bahwasanya yang dihitung itu cuma waktu haidnya saja kalau memang kita ketahui itu adalah darah haid. Sampai batasan batasan maksimalnya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan digabungkan waktu keluarnya haid dengan yang tidak keluarnya haid, dihitung waktunya. Ya, digabungkan semuanya. Tapi adapun dalil daripada Imam Ahmad kita sudah sebutkan. Ya. Bahwasanya waktu suci dia itu tidak dikatakan sebagai waktu haid, dia wajib sholat dan wajib ibadah. Ya, berdasarkan dalil yang kita sudah jelaskan tadi, ya, yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Baik. Adapun dalil daripada siapa? Ya, daripada ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanafiyah, tapi mereka berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rus tadi, bahwasanya melihat ada urfnya katanya, ada wanita, ya, yang memang dia itu kadang haid ataupun dia nifas, ternyata diselingi, ya, ada waktu-waktu, ada masa-masa dia itu tidak keluar darah haidnya dan darah nifasnya, kemudian dia haid lagi. Maka tetap kita hukumi sebagai darah haid. Semua itu apa yang mereka berdalil dengan itu tidak punya landasan, ya, tidak punya landasan dalil. Saya paham ya? Kemudian kita lanjutkan pada al-mas'alah tsalitsatu muddatun nifas. Masalah yang ketiga adalah batasan, ya, nifas. Saya baca. Suma qala al-musannif al-mas'alah tsalitsatu muddatun nifasi. Ikhtalafu fi aqwali nifasi wa aktsarihi, fa dhahaba Malikun ila annahu la hadda li aqwalihi wa bi qala Syafi'i. Wa dhahaba Abu Hanifah وقوم إلى أنه لا محدود فقال أبو حنيفة هو 25 يوما وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما وقال الحسن البصري 20 يوما وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما ثم رجع عن ذلك فقال يسأل عن ذلك نساء وأصحابه النساء
وأصحابه ثابتون على القول الأول وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما وبه قال أبو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء وإذا جاوزتها فهي مستحاضة وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربات لاختلاف أحوال النساء في ذلك ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. Baik, ya sekarang kita masuk setelah kita membahas pembahasan tentang haid, ya. Insyaallah sudah jelas semuanya berkaitan dengan masalah haid. Sekarang masuk pada pembahasan darah yang lain yang keluar daripada ya, seorang wanita adalah nifas, ya. Dan berkata mu'allif rahimahullah taala batasan waktu nifas. Dan beliau mengatakan terjadi perselisihan di antara para ulama fi aqallin nifasi wa aktsarihi. Terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan batasan minimal nifas dan juga batasan maksimalnya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Fa dzaba Malikun ila annahu la hadda li aqallihi. Baik, ya. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada batasan daripada ukuran minimal nifas. Seperti yang kita sudah sebutkan pada pembahasan masalah haid. Wa bihi qala Syafi'i, bisa jadi dua cuma 1 hari kah, atau bisa jadi mungkin dia cuma 1 jam kah, atau setengah hari, ya. Maka tidak ada batasan minimal daripada nifas, atau bisa jadi mungkin cuma beberapa kali keluar saja. Wa bihi qala Syafi'i, dan juga itu adalah pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa dhahaba Abu Hanifah, ya. Wa qaumun ila annahu mahdudun, dan berpendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama, ya, mengatakan bahwasanya apa? Annahu mahdudun, bahwasanya waktu minimal, batasan minimal daripada nifas itu ada batasan waktunya, ya. Baik, faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya, huwa 25 yauman. Huwa khamsatu, batasan apa minimalnya adalah apa? Berapa? 25, berapa itu? 25 hari. Ya. Itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Batasan minimal daripada nifas itu adalah 25 hari. Tapi perhatikan ya, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Pembahasan ini sama dengan pembahasan masalah haid yang kemarin, ya. Wa qala Abu Yusuf, ya, sahibuhu, dan berkata Abu Yusuf, ya, murid daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, ahadu asyarah atau ahada asyara yaum. Berapa? 11 hari. Wa qala Hasan Al-Basri 20 yauman, dan berkata Imam Hasan Al-Basri itu 20 hari. Ya. Baik, itu pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan batasan minimal waktu nifas. Baik, nanti kita ulangi lagi, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'allif. Wa amma aktsaruhu, adapun batasan maksimal nifas, faqala Malikun marratan, ya, berkata Imam Malik pada suatu keadaan, ya, huwa 60 yauman, ya. Salah satu pendapat Imam Malik mengatakan batasan maksimalnya adalah 60 hari. Ya, thumma raja'a an dzalika faqala yus'alu an dzalika an-nisa'u, ya. Dan thumma raja'a, kemudian Imam Malik mengoreksi pendapatnya tersebut. Maksudnya kembali daripada pendapatnya, dia apa? Dia rujuk daripada pendapat tadi, dan kemudian beliau mengatakan ditanyakan kepada wanita berapa batasan maksimal daripada haid. Wa ashabuhu, dan ya, ulama-ulama Malikiyah sabituna 'alal qaulil awal, mereka konsisten dengan berpendapat dengan pendapat yang pertama. Maksudnya ulama-ulama Malikiyah, ya, tetap berpendapat bahwasanya batasan maksimal siapa? Ya, waktu nifas itu adalah 60 hari. Wa bihi qala Syafi'i,
dan itu juga pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Wa aktsaru ahli ilmi minas sahabati, dan mayoritas daripada ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala anna aktsarahu 40 yauman, bahwasanya batasan maksimal waktu nifas itu adalah berapa? 40 hari. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmad, dan itu adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Baik. Wa qad qila tu'tabarul mar'atu fi dzalika ayyam apa? Ta'tabirul mar'atu fi dzalika ayyam asbahiha. Ya. Dan juga ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, perempuan menjadikan patokan berkaitan dengan batasan maksimal nifasnya itu adalah hari-hari wanita yang semisalnya, ya, daripada orang tuanya kah, daripada keluarganya, daripada sepupunya, daripada saudaranya, ya. Maksudnya dia mengikuti kebiasaan daripada wanita-wanita yang lainnya, daripada kerabatnya. Fa in jawazatha fa hiya mustahadah. Apabila lebih daripada hari-hari yang telah ditentukan tadi, maka dia adalah darah istihadah, darah penyakit. Wa farraqa qaumun baina wiladati dzakari wa wiladati unsa. Sebagian ulama lagi ada yang membedakan antara kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, mereka mengatakan kalau li dzakari salasuna yauman, kalau yang dilahirkan itu anak laki-laki maka batasannya adalah 30 hari maksimalnya masa nifasnya wanita. Kalau perempuan maka maksimal batasan nifasnya adalah berapa? 40 hari. Tapi perhatikan, sababul khilaf. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut, usrul wuqufu ala dzalika bitajrubati li ikhtilafi ahwalin nasi fi dzalika. Kenapa para ulama banyak sekali pendapat-pendapat yang disebutkan berkaitan dengan batasan maksimal, ya, masa nifasnya perempuan, begitu juga batasan minimalnya. Bukan cuma masalah nifas, haidnya juga seperti begitu. Karena sulitnya untuk apa? Ya, sulitnya untuk melakukan penelitian berkaitan masalah tersebut. Ya. Likhtilafi ahwalin nisa'i fi dzalika, karena perbedaan keadaan wanita. Itu dia masalahnya. Sehingga seperti yang kita sudah sebutkan pada pembahasan masalah haid, perselisihan para ulama, ya karena didapatkan ternyata wanita-wanita itu berbeda masa nifasnya. Ya, berbeda masa nifasnya. Kemudian beliau wali annahu laisa hunaka sunnatun ya'malu 'alaiha. Alasan yang berikutnya, ya karena tidak ada dalil, ya, daripada sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita gunakan dalil untuk menentukan batasan tersebut. Ya, kal hali fi ikhtilafihim fi ayyamil haidi wa tuhri. Sebagaimana keadaan para ulama, ya, berbeda pendapat berkaitan batasan minimal dengan batasan maksimal masa haid dan masa suci. Sama, masalahnya sama. Ya. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah tersebut. Dan perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi secara umumnya, ya, secara garis besarnya perbedaan pendapat para ulama kita berkaitan dengan batasan nifas seorang wanita, ya. Kita cukupkan dengan 4 mazhab yang kita sering kita sebutkan, ya. Di situ terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Tapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa batasan maksimal daripada apa? Daripada nifas itu adalah 60 hari. Dan batasan minimalnya, ya, tadi disebutkan berapa? Tidak ada batasannya. Dan menurut pendapat Imam siapa? Ya, Imam Abu Hanifah rahimallahu taala dan Imam Ahmad, batasan maksimal haid itu adalah 40 batasan maksimal nifas adalah 40 hari. Jadi bagi para wanita, ya, yang mungkin ketika akan bertanya kepada ulama-ulama Hanabilah, ya, kalau kita di sekarang pada masa kita di sini, negara yang menganut mazhab Hanabilah itu adalah salah satunya adalah apa? Arab Saudi. Jadi ketika tanyakan pertanyaan ini dilemparkan kepada ulama Saudi, ya Syekh, saya misalkan ada seorang wanita yang baru melahirkan mengatakan, ya Syekh, saya baru saja melahirkan dan sudah 40 hari daripada masa kelahiran anak saya, sekarang sudah masuk hari ke 45 dan masih keluar darah.
apakah saya harus melakukan sholat atau tidak? Naam. Maka ulama-ulama Hanabilah akan mengatakan iya. Ya. Di atas 40 hari maka sudah selesai waktu nifasnya perempuan, dan berarti kalau masih keluar darah maka itu bukan lagi darah nifas, tapi darah istihadah. Berarti wajib untuk sholat. Kalau dia bertanya pas hari ke-45, berarti ada 5 hari yang harus dia mengqadha sholatnya. Paham maksudnya? Tapi kalau dia bertanya kepada ulama Syafi'iyah, pertanyaan ini ditanyakan kepada ulama Syafi'iyah, ya Syekh, saya sudah ya, melalui masa kelahiran daripada anak saya itu sudah 50 hari dan saya masih keluar darah. Apakah harus saya mengqadha ataukah apakah saya wajib untuk melakukan sholat sementara darah saya masih keluar? Apa jawabannya? Baik, kalau ulama Syafi'i yang mengatakan tidak, karena itu masih darah nifas. Baik, boleh nggak saya berhubungan suami istri? Ulama Syafi'i akan mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Itu masih darah nifas. Beda kalau ulama Hanabilah. Ya, yang berpendapat dengan ulama Hanabilah. Kalau ulama Hanabilah mengatakan 41 hari berarti sudah boleh untuk melakukan hubungan suami istri, karena yang di atas 40 hari itu sudah dihukumi darah istihadah. Baik, paham sih masalahnya? Akhwatnya paham? Paham? Baik ya. Jadi kembali kepada siapa yang kita pertanyakan. Ya. Jadi nanti jangan bingung. Nanti akhwatnya bingung kenapa saya buka di video sini mengatakan 40 hari. Ya. Tapi saya buka lagi video sana mengatakan apa? 60 hari. Ya. Ketika ditanyakan, ya saya baru sudah lewat 40 hari daripada masa nifas saya, apakah wajib saya sholat? Dia jawab, ya wajib. Dan buka video lain mengatakan tidak wajib. Bolehkah saya berhubungan suami istri? Tidak boleh. Kalau ulama Hanabilah mengatakan boleh, Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Bingung dia. Yang mana ini benar? Baik. Makanya perlu kita belajar daripada apa? Pendalilan para ulama kita supaya kita paham dan kita yakin untuk beramal. Baik, ya. Kemudian kenapa terjadi perselisihan hal tersebut? Karena memang tidak ada dalil. Yang adanya adalah tajrubah, penelitian yang dilakukan oleh para ulama. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para ulama kita, mereka mendapatkan batasan maksimal daripada waktu haid itu adalah apa? Waktu nifas itu adalah 60 hari. Ya. Baik. Begitu time. Adapun ulama-ulama Hanabilah dan ulama-ulama Hanafiyah, mereka berdalil ya, dengan hadis daripada Ummu Salamah, yang mana istri Nabi, ya, Ummu Salamah mengatakan bahwasanya kanat nufasa'u, ya, tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Bahwasanya wanita-wanita yang nifas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk, maksudnya duduk tidak melakukan ibadah, ya, itu selama 40 hari. Mereka menjadikan itu sebagai dalil. Maka disanggah dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Di situ tidak memberikan pembatasan. Ya. Bahkan hadis tersebut menjelaskan ternyata adatnya wanita-wanita yang ada pada masa Nabi, ya, ketika mereka nifas mayoritasnya itu adalah apa? Semuanya adalah 40 hari pada masa tersebut. Itu bukan pembatasan, tapi mengkabarkan tentang keadaan wanita-wanita yang nifas pada masa tersebut. Ya. Adapun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di luar daripada wanita-wanita yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah generasi tersebut ada wanita yang apa? Yang nifas lebih daripada 40 hari. Kita tidak usah panjang lebar berkaitan dengan masalah ini. Pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini adalah saya lebih condong pada pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya batasan maksimal nifas itu adalah 60 hari. Jadi kalau ada wanita setelah melahirkan dia mendapatkan darah pada hari ke-50, ya, masih keluar darah, itu masih dihukumi darah nifas, tidak boleh dia sholat dan tidak boleh dia apa? Melakukan puasa, tidak boleh berhubungan suami istri. Ya. Hari ke-59 masih keluar darah. Maka apa? Maka itu juga masih darah nifas sampai hari ke-60. Kalau sudah di atas hari ke-60 masih keluar darah, maka sudah darah tersebut dihukumi sebagai darah
istihadah, darah penyakit yang mana ya, darah penyakit atau darah istihadah tidak menggugurkan kewajiban solat bagi seorang wanita. Dia tetap solat, berarti dia harus mandi suci, kemudian dia melakukan solat dan sudah halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri walaupun darahnya masih keluar apabila sudah lebih daripada 60 hari. Baik, paham akhwatnya? Baik, ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah nifas. Baik Ustaz, kalau seperti begitu, ya, saya nifas minggu pertama keluar darah. Paham? Setelah minggu pertama keluar darah, minggu berikutnya tidak keluar darah. Minggu kedua tidak keluar darah. Anggaplah hari 1 sampai hari ke-10 keluar darah nifas. Kemudian setelah itu apa lagi? Tidak keluar darah. Paham? Kemudian setelah itu apa lagi? Keluar darah. Bisa jadi ada begitu. Ya. Hampir sama dengan pembahasan kita yang tadi kita bahas. Tapi pertanyaannya ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan wanita yang mendapatkan hal tersebut? Ketika tidak keluar darah. Naam, dia dihukumi suci. Jadi perhatikan, wanita ya, ketika dia baru melahirkan, ya, hari pertama dia 10 hari pertama dia keluar darah nifasnya. Ternyata setelah itu ya, dia sudah tidak mendapatkan hari ke-11 sampai hari ke-20 tidak mendapatkan adanya darah nifas. Tidak ada darah yang keluar. Maka wanita tersebut wajib tetap melakukan sholat. Dia harus mandi suci dan dia wajib melakukan sholat dan dia wajib berpuasa ketika di bulan puasa. Dan dia apa? Beda lagi kalau puasa ya. Nanti pembahasannya masalah apa? Ya. Fidyah. Taib. Sholatlah. Dan dia boleh melakukan hubungan suami istri. Taib. Ternyata hari ke-21 lagi, ya, dia haid lagi. Bukan haid. Keluar lagi darah. Taib. Maka berarti dia harus berhenti daripada sholatnya. Ya, karena keluar darah nifas. Taib. Jadi intinya apa? Selama masa waktu nifas tersebut, yaitu 60 hari, apabila darah masih keluar, kemudian dia berhenti keluar lagi, maka diperlakukan seperti tadi. Ketika keluar darah nifas, maka dia dihukumi nifas. Ketika tidak keluar darah sama sekali, ya, maka dia dihukumi suci. Sampai batasan 60 hari tadi. Baik? Sampai batasan apa? Masa nifas wanita tersebut. Baik. Kemudian bagaimana lagi pembahasannya berkaitan dengan ya, perempuan, darah yang dilihat oleh wanita ketika mau melahirkan. Ya, pembukaan. Biasanya kan wanita itu kalau sudah mau pembukaan, ya, atau sudah 1-2 hari sebelum melahirkan, itu biasanya sudah keluar darah. Ya. Saya bisa dipahami? Ya. Sudah keluar darah. Maka bagaimana? Ya. Bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan darah tersebut? Apakah itu ya, ketika keluar darah waktu masih masa pembukaan itu dia sudah dihukumi sebagai darah nifas ataukah tidak? Maka di sini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ya, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah mengatakan tidak, itu bukan darah nifas. Ya, berarti wanita yang mendapatkan darah keluar ketika masa kehamilannya dekat-dekat dia melahirkan, maka itu bukan darah nifas. Itu dikatakan darah apa? Darah kotor, ya, ataupun darah istihadah. Dia masih wajib melakukan sholat, tidak boleh dia meninggalkan sholatnya. Ya, baik. Adapun ya, ulama Malikiyah dan ulama Hanabila mengatakan itu adalah darah istihadah. Bukan darah nifas. Maka menurut ulama Hanabila, wanita yang mendapatkan apa? Ya, darah keluar sebelum masa kelahiran, ya, ketika sudah proses pembukaan, itu dia dihukumi sebagai darah nifas. Baik. Sebab terjadi kenapa para ulama berkaitan dengan masalah ini? Dalilnya apa? Semua tidak punya dalil. Dalilnya apa? Tinggal apa itu definisi daripada nifas. Ya. Baik.
ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya ya, darah nifas itu adalah, yang mendefinisikan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah masa kehamilan. Berarti yang sebelum masa kehamilan itu apa? Bukan darah nifas. Yang bersamaan dengan darah yang keluar bersamaan dengan kehamilan juga bukan darah nifas. Baik? Habis itu? Kita sudah baca di sini tadi. Ya, sudah kan? Baik. Sudah paham sampai sini ya? Kalau ulama-ulama yang mengatakan apa? Ya, bahwasannya darah yang keluar sebelum pembukaan atau ketika waktu pembukaan sebelum masa kelahiran itu darah nifas, mereka mendefinisikan darah nifas bukan seperti definisi yang disebutkan oleh ulama tadi. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya darah nifas itu adalah apa? Darah yang keluar disebabkan karena masa kehamilan. Dan jadi tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi pembahasan berkaitan dengan masalah haid dan masalah nifas itu pembahasan yang sangat sulit sekali. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan masalah pembahasan darah haid, beliau sudah mengatakan bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan yang rumit, ya, yang sulit. Kenapa? Karena semua para ulama kita ya berdalil dengan apa? Ya berdalil dengan uruf, berdalil dengan kebiasaan, dan sangat sedikit dari, hampir bisa dikatakan tidak ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang membicarakan masalah tersebut. Tetapi dalam pembahasan ini kita masih perlu untuk apa? Memilih daripada dua pendapat di antara para ulama kita. Ya. Antum sudah paham? Ya. Mana yang antum lebih condong? Hah? Baik. Baik, ya. Ketika ada wanita, ketika dia tidak keluar darah nifas, melahirkan tidak ada darah keluarnya, maka dia dihukumi suci. Contohnya sekarang ada wanita, sekarang kan banyak proses kelahiran, gitu kan, di sesar. Pertanyaan saya, wanita yang di sesar itu keluar nggak darah nifasnya? Hah? Siapa ini? Nanti anda tanya orang rumah, anda lupa tanya. Bagaimana, Belia? Iya, kelahiran anak saya yang kembar itu disesar, tapi saya tidak tanya ke astagfirullahaladzim. Tidak tahu, nanti sebentar sebulan saya tanya, keluar nggak darahnya itu? Tapi ada yang tidak keluar darah katanya, ada. Ya, kalau anak itu sesar itu tidak keluar darah nifasnya, tidak ada nifasnya. Yang intinya kalau tidak ada keluar darah nifas, baik. Makanya kan tadi batasan minimalnya darah nifas kapan? Berapa? Tidak ada batasan. Bisa jadi cuma satu tetes, taib, udah itu dia darah nifasnya. Setelah itu tidak keluar lagi, taib, berarti apa? Berarti dia suci. Ya. Ada wanita nifasnya cuma satu kali keluar darah ketika setelah melahirkan, cuma keluar 1 jam atau 5 menit. Setelah itu tidak pernah lagi keluar selama 60 hari. Perhatikan akhwatnya. Ya, jangan sampai karena pembahasan sudah membahas bahwasanya darah nifas itu sampai 60 hari, akhirnya tidak tinggalkan sholat padahal enggak keluar darahnya. Ya. Itu yang dibahas adalah apa? Kalau keluar darah. Kalau enggak keluar darah berarti dia apa? Dia tidak bisa dikatakan tidak melalui proses nifas, atau dia lalui cuma sebentar. Berarti dia sudah dihukumi suci, wajib untuk sholat dan ya juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maksudnya diantaranya adalah berhubungan sama istri. Apa? Hari-harinya kan terlepaskan keluarnya dari perut. Saya perasaan kemarin itu ada orang yang tanyakan saya, tapi yang bukan ya. Maksudnya dia itu hanya 1 hari kah apa begitu? Setelah itu tidak darah nifasnya. Iya. Antum pakai mungkin antum. Tajrubah juga antum ini. Antum lihat? Betul antum lihat? Tadi antum bilang tadi belum tanya istri, baru antum bilang lihat. Gimana ini antum?
Oh, beraninya. Oh iya. Kentara kita semua ini tidak pernah tanyakan ini masalah. Baik ya. Ya udah, kalau begitu intinya dia keluar ya, batasan minimalnya tidak ada batasan minimalnya. Bisa jadi cuma 1 kali keluar atau 1 jam dan sebagainya. Yang intinya ketika sudah tidak ada darah berarti wajib untuk mandi dan sholat. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, apabila masa nifas telah selesai kemudian sampai 3 bulan tidak berhubungan dengan suami dikarenakan alasan penyembuhan, apakah itu tidak termaksud berdosa? Baik. Masa penyembuhan. Masa penyembuhan 3 bulan? Kan ini kecuali orang yang kecuali mungkin yang sesar ya. Kalau sesar ya. Enggak begitu juga kan 3 bulan kan? Terlalu lama kan? Tapi ini tidak bisa. Tapi pertanyaannya kalau memang benar, perhatikan akhwatnya ya, pertanyaannya. Kalau memang benar, ya, ketika masa penyembuhan, tapi masa penyembuhan di sini maksudnya apa gitu? Ya, masa penyembuhan di sini kalau memang betul kalau melakukan hubungan suami istri itu bisa memudaratkan buat perempuan, ya, maka tidak berdosa ketika kita menolak ajakan suami tersebut. Ketika apa? Memberikan mudarat. Tapi kalau tidak ada mudaratnya, dosa. Ya, ketika menolak ajakan suaminya. Jadi kembali kepada keadaan wanita ya. Ya. Antum juga, ya antum pahamilah kondisi istri antum. Baik. Kalau nifas itu 60 hari, sudah 2 bulan toh? Kan nifas anggaplah 2 bulan, tambah 1 bulan lagi. Baik, udah antum pikirkan sendiri. Tapi intinya itu ya, saya jawab pertanyaan akhwatnya, apakah berdosa atau tidak dilihat daripada kondisi akhwatnya. Kalau memang memudaratkan berhubungan suami istri itu memudaratkan buat wanita tersebut, maka tidak berdosa dia untuk menolak ajakan daripada suaminya. Tapi ketika tidak ada mudarat ya bagi dia, ya tidak ada mudarat yang membahayakan dirinya, maka berdosa dia untuk menolak ajakan suaminya. Baik. Terakhir kita baca apa yang disebutkan oleh mu'alif. Jadi kalau wanita ini kesepakatan nih Ustaz, kalau selama masa nifasnya itu mau 11 hari mau ketika dia suci. Nah, sholat. Karena sekarang dia masyarakat Ustaz, waktu malu Ustaz. Itu dia sebenarnya. Itu dia. Itu kalau itulah Pak Ani ya dia. Ya. Dia tetap apa? Karena itu pembahasan para ulama. Tidak ada batasan minimal daripada masalah nifas. Ya. Ketika dia tidak melihat darah, maka dia harus apa? Dia harus melakukan ibadah, melakukan sholat. Karena kaitan larangan ibadah, larangan berhubungan suami istri atau hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas dan haid itu berputar pada pembahasan apa? Al-haid ataupun ad-dam. Ya, berkaitan keluarnya khurujud dam, keluarnya darah. Baik. Kalau dia tidak ada darahnya ya kita tidak katakan itu sebagai ya, dia nifas. Bagaimana caranya? Suci kalau dibilangnya nifas. Tidak ada darah dibilangkan nifas. Baik, sudah? Anda bertanya? Hadi, sudah paham? Baik, terakhir kita baca. Masalah rabi'ah, masalah yang keempat. Ikhtalafa al-fuqaha qadiman wa haditsan. Terjadi perselisihan pendapat para ulama dahulu dan sekarang. Hal damul ladzi taral hamilu, apakah darah yang dilihat oleh seorang wanita hamil huwa haidun am istihadah? Apakah itu darah haid ataupun darah istihadah? Ya. Fa dhahaba Malik wa Syafi'i fi as-sahih qawlaihi wa ghairihima. Ya, atau wa ghairuhuma ila anna al-hamila tahidu. Berpendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i ya pada pendapat yang kuat daripada ucapan siapa? Keduanya dan selain keduanya bahwasanya wanita hamil itu dia bisa haid. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa Thawri wa ghairihima atau wa ghairuhum ila anna al-hamila la tahidu, dan berpendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwasanya wanita hamil itu tidak mungkin dia haid. Ya.
Wa anna dama adh-dhahira, bahwasanya darah yang keluar laha damun fasidun wa illah, darah yang keluar ketika masa kehamilan dari wanita hamil itu adalah darah apa? Darah fasad, ya, ataupun illah, yaitu istihadah. Illa an yusibaha at-talqu, kecuali dia ditimpa oleh at-talq. Apa itu at-talq? Pembukaan. Yaitu seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dalam pendapat siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya, ya, darah yang keluar ketika sudah tiba waktu pembukaan, ya, bagi wanita ketika dia akan melahirkan 1-2 hari sebelum melahirkan, itu biasanya sudah mulai ada pembukaan, berarti itulah adalah at-talq, itu sudah apa? Pembukaan, ya. Barulah dikatakan itu sebagai apa? Darah istihadah. Fa innahum ajma'u ala annahu damun nifas, ya. Karena sesungguhnya para ulama bersepakat bahwasanya itu adalah darah nifas, itu darah yang keluar ketika inda talq, ketika pembukaan. Baik, perhatikan, beliau mengatakan para ulama sepakat, ini fihi nazar, tidak sepakat para ulama di sini, ya. Di sini terjadi perbedaan pendapat yang seperti kita sebutkan tadi, ya. Baik, Imam Syafi'i mengatakan itu bukan darah nifas. Baik, Imam Ahmad mengatakan itu darah nifas. Wa anna hukmuhu, dan bahwasanya hukum darah tersebut, darah mana? Inda talq itu, ya, darah yang keluar ketika pembukaan, hukmul haid, atau darah, ya, itu adalah hukum darah haid fi man'ihi as-shalah, ya, dalam mencegah dia untuk melakukan salat, wa ghairi dzalika min ahkamihi, dan selain itu daripada hukum-hukum yang lain. Tapi perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan yang beliau sebutkan ini berkaitan pembahasan, ya, apakah wanita hamil itu bisa haid ataukah tidak. Ya. Misalkan ada wanita hamil, kemudian dia melihat darah keluar ketika masa kehamilannya. Misalkan usia 2 bulan, ya, dia lihat keluar darah. Pertanyaannya, darah yang keluar dia itu apakah darah haid ataukah darah istihadah? Baik. Kalau dia darah haid, berarti dia tidak boleh sholat, gitu kan? Baik. Tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau dia darah istihadah, darah penyakit atau darah fasad, ya, damul fasad, ya, darah yang mati, maka berarti dia tetap wajib sholat dan juga boleh berhubungan suami istri. Di sini dia pembahasannya. Ya. Perhatikan akhwatnya. Maka berkaitan dengan pembahasan ini, maka, ya, siapa tadi yang kita sebutkan tadi? Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya wanita haid tidak mungkin wanita hamil tidak mungkin haid. Paham enggak maksudnya? Wanita hamil tidak mungkin dia bisa haid. Sehingga kalau seperti begitu, darah apa saja yang keluar selama proses kehamilan itu bukan darah haid, sudah pasti darah penyakit, ya. Itu sudah pasti darah penyakit, sehingga berarti selama proses kehamilannya wanita tersebut, ya, dia mau lihat darah apa saja, maka dia tetap wajib melakukan sholat walaupun darah itu keluar. Karena kenapa? Darah yang keluar selama masa kehamilan itu bukan darah haid, karena tidak mungkin wanita hamil bisa haid. Paham situ? Ya. Kembali lagi pada ilmu kedokteran. Siapa Hadi yang bisa jelaskan kita di sini? Bagaimana tentang, ya, yang saya baca bahwasanya darah haid itu darah haid itu adalah sel telur, ya. Sel telur yang ada dalam rahim yang tidak dibuahi. Ya. Ketika tidak ada proses pembuahan, maka dia menjadi darah haid, ya. Dan kalau dia sel telur itu dia, ya, dibuahi oleh sperma, maka darah haid itu, ya, tadinya sel telur ini tidak akan menjadi darah haid, karena dia ini akan menjadi makanan, ya, buat janin yang ada di dalam perut. Berarti Ustaz dia makan darah haid? Tidak, karena yang dimakan oleh janin tersebut itu adalah ya, mana orang kedokteran ini? Ya. Dia ya, maksudnya
tadinya itu dia ya itu dimakan sebelum menjadi apa darah ya. Jadi tidak sempat jadi darah haid dia. Jadi bukan yang dimakan oleh bayi itu, bukan janin itu bukan darah haid, tidak. Darah haid itu karena tidak adanya proses pembuahan. Tapi ketika sudah dibuahi, maka sebelum dia menjadi darah haid itu sudah jadi makanan buat janin yang ada di dalam perut. Baik, ya. Antum kembali lagi pada pembahasan masalah ini dalam ilmu kedokteran. Dan dokter, kalau kita baca-baca daripada artikel-artikel, sampai-sampai ada kita dapatkan itu artikel mengatakan mustahil wanita haid mustahil wanita hamil itu haid. Baik. Kemudian ya itu pendapat daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau mengatakan mungkin saja wanita hamil bisa haid. Ya. Jadi kita lihat ketika memang dia ya, selama proses kehamilannya ternyata di bulan-bulan dia masa haidnya itu keluar darah, kita lihat ya kalau memang itu darahnya adalah darah haid, berarti dia dihukumi sebagai darah haid, tidak boleh dia melakukan ibadah saat itu. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan masalah ini ya, kalau dalil daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah taala, mereka itu hanya melihat daripada berusaha untuk melakukan tajrubah penelitian. Tapi kalau Imam Ahmad rahimahullah taala selain daripada penelitian, mereka berdalil ya dengan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan para ulama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam budak perempuan itu kan boleh digauli itu kan oleh majikannya, budak, bukan pembantu. Antum jangan sampai salah ya. Antum bilangkan yang bantu-bantu di rumah, antum bilangkan bahaya itu. Ya. Tapi wajib kalau seandainya misalkan ada seorang lelaki pada masa dahulu, ya sekarang tidak ada budak, sekarang belum ada perbudakan sekarang selesai. Ya, lelaki lelaki kalau saat ini kalau di Indonesia ya, tidak tahu di tempat lain. Ada lelaki pada masa dahulu beli budak baru, maka dia tidak boleh untuk menggauli budaknya tersebut sampai dia ya, wanita tersebut atau budak tadi itu, budak perempuan itu dia istibra'ur rahim. Ya, dia mensucikan, membersihkan rahimnya. Jadi membersihkan rahimnya dengan apa? Dengan menunggu masa haidnya. Bisa dipahami situ? Ya, dia menunggu masa haidnya. Kalau dia sudah haid, menunjukkan bahwasanya rahimnya itu kosong daripada ya, janin. Bisa jadi kalau tadi dibeli mungkin sudah disetubuhi dengan majikan pertama, ya. Setelah itu dibeli lagi dengan majikan kedua, tidak boleh langsung dia ya menyetubuhinya, bergaul dengannya, ya sampai dia pastikan bahwasanya tidak ada janin ataupun tidak ada bibit ya janin ya. Yang ada di rahim wanita tersebut dari orang atau majikan yang pertama. Baik, ya. Bagaimana dalilnya? Menunjukkan bahwasanya Ya. Menunjukkan bahwasanya Nabi menjadikan ya, haid itu sebagai alamat daripada kehamilan. Ya. Antum paham enggak ini? Bagaimana ini ya? Baik. Atau dalil yang paling mudah sandukan adalah antum tahu kisahnya sahabat siapa? Ibnu Umar, dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Pernah kan? Jadi salah satu sahabat Abdullah bin Umar, ya, beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian ayah beliau Umar bin Khattab datang kepada Nabi menyampaikan bahwasanya Ibnu Umar anakku, dia ceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, famurhu, perintahkan dia falyuraji'ha, hendaklah dia untuk rujuk kepada istrinya, ya. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam falyutalliqha, kemudian kalau dia mau menceraikannya maka hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan tahiran au hamilan, dalam keadaan dia suci, ya maksudnya bersih ya, dia suci belum gauli oleh suaminya, atau dia dalam keadaan
dalam keadaan hamil. Coba kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan apa hamil itu sebagai alamat tidak adanya haid. Paham gak maksudnya? Baik, kan Nabi mengatakan dia ceraikan, karena kalau haid itu kan dilarang oleh Nabi. Menceraikan dalam keadaan haid itu tolakul bid'ah, ya. Tolak bid'ah itu. Baik, maka Nabi SAW mengatakan hendaklah dia ceraikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci sebelum dijima oleh suaminya, atau dalam keadaan hamil. Tapi Nabi SAW menjadikan hamil itu posisinya sama dengan suci, ya, menjelaskan bahwasanya sebagaimana tidak mungkin orang suci itu ada haid, maka orang hamil juga tidak mungkin ada haid. Tidak mungkin ada haid. Tapi itu dalil daripada apa? Daripada ulama Hanabilah. Tapi ya, pendapat yang saya condong pada di sini adalah pendapat daripada ulama Hanabilah, ya. Dan mayoritas daripada hampir semua dokter sekarang mengatakan tidak mungkin orang hamil itu dia haid. Saya bacakan secara cepat ya. Sudah paham sampai situ ya? Walimalik an asabu fi ma'rifat intiqalil haid al hamil ila tamada biha ad-dam. Taib, ini enggak usah saya bacain karena apa? Ya. Enggak usah kita baca di sini. Yang intinya di sini ini berarti beliau menjelaskan pendapat daripada Imam Malik yang mengatakan bahwasanya orang hamil bisa haid. Tapi kemudian beliau mau menjelaskan di sini ya. Imam Malik dan juga ulama-ulama Malikiyah untuk mengetahui perpindahan orang haid ketika hamil ya, apabila dia darahnya panjang, keluarnya darah tersebut ya, dari hukum haid kepada hukum istihadah. Maksudnya apa? Tadi kan Imam Malik mengatakan bahwasanya apa? Orang hamil bisa haid. Tapi sekarang bagaimana kalau dia haid panjang haidnya? Tapi kapan waktu haid? Kapan waktu apakah itu semuanya haid? Misalnya 1 bulan dia apa? 1 bulan dia keluar darah. Tapi pertanyaannya, mana waktu haid? Mana waktu istihadah? Apakah 1 bulan itu dia haid terus? Tentunya tidak. Maka beliau menyebutkan inilah pendapat-pendapat daripada Imam Malik. Pertama, anna hukmuha hukmul haid nafsiha. Hukumnya sama dengan hukum haid yang biasa. Diambil batasan maksimal 15 hari. Paham sih ya? Kemudian yang kedua adalah apa? Ya. Wakila innaha taqudu haidan difa aktsari ayyamil haid. Dan juga dikatakan Imam Malik untuk mau membedakan ya darah haid ataupun darah istihadah kepada wanita yang hamil tadi, maka beliau mengatakan innaha taqudu haidan difa aktsari ayyamil haidi. Maka dia itu duduk ya dihukumi sebagai orang haid itu 2 kali lipat daripada batasan maksimal haid. Berarti berapa? 30 hari. Tapi itu pendapat yang lainnya. Ya. Kemudian pendapat yang berikutnya, innaha tudha'ifu aktsar ayyamil haidhi bi adadi syuhur allati marat laha. Dia itu apa? Dilipat gandakan. Ya. Batasan maksimal haid dengan bulan kehamilan yang telah dilewati. Berarti kalau batasan maksimalnya haid berapa? 15 hari. Berarti kalau bulan kedua dilipat gandakan 2 kali lipat. Berarti 30 hari. Kalau bulan ketiga lagi berarti berapa? Dilipat gandakan lagi 3 kali lipat. Berarti berapa? 45 hari. Antum paham sini? Ya. Wa kadzalika ya udah sampai sini saja. Wa kadzalika ma zalat ashhur. Dan ini semuanya tidak ada dalilnya. Ya, itu makanya saya bilang enggak usah kita bahas gitu. Tapi hanya karena antum mau apa? Antum harus pahami ini, ya saya bacakan. Tapi antum paham sini kan? Ya. Semuanya yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala itu ijtihadat semuanya. Ya. Semuanya hanya pendapat-pendapat, enggak tahu didatangkan dari mana dalilnya. Tidak ada dalilnya semuanya. Baik. Dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Dilipat gandakan sesuai dengan bilangan bulan. Kalau bulan kedua dilipat gandakan 2 bulan. Kalau bulan ketiga dilipat gandakan 3 kali lipatnya. Bulan keempat 4 kali lipatnya. Tapi semuanya tidak punya dalil. Kemudian beliau mengatakan wasabbu bi ikhtilafihim fi dzalika, sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah tersebut usrul wuqufi ala dzalika bi tajrubah wa ikhtilatil amrayni. Itu apa? Sulitnya untuk apa? Sampai pada itu dia tadi, tajrubah, yaitu penelitian. Ya.
dan waqtilatul amrayni, dan karena bercampurnya dua perkara tersebut. Maksudnya apa? Haid dan istihadah. Bukan ya. Fa innahu maratan yakunu damul ladzi tarahul hamil damun haid, ya. Karena kadang-kadang darah yang dilihat oleh orang hamil itu adalah darah haid. Atau iya, darah haid dan darah istihadah, itu maksudnya. Karena tercampurnya dua keadaan tadi, dua darah, itu darah haid dengan darah istihadah. Karena saya bacakan ya biar antum paham di sini, ya. Karena kadang-kadang yakunul damul ladzi tarahul hamilu damun haid. Kadang-kadang darah yang dilihat oleh orang hamil itu adalah darah haid. Kadang-kadang kata mereka. Itu ulama siapa? Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya. Wadzalika, ya, hal itu bisa terjadi idza kanat quwwatul mar'ati wafiratun wal janini saghiratun. Apabila kekuatan wanita itu memiliki kekuatan yang penuh, maksudnya fisiknya lebih bagus, fisiknya lebih kuat, ya. Fisiknya itu kuat dan janinnya itu janinnya itu lemah, ya. Ya itu kan biasanya janinnya itu kan kalau kita pergi ke dokter itu ini bilang janinnya ini ya lemah atau dia itu tidak kuat, ya. Baik, maka beliau mengatakan saat itu, ya, wa bidzalika amkana ayakunu hamlun ala hamlin ala ma haqahu ini ala ma haqahu Baqrati wa Jalinus wasairul atiba, ya. Maka dalam keadaan tersebut, maka ketika perempuan katanya, orang wanita yang hamil itu lagi fisiknya bagus-bagusnya dan janinnya lemah, maka saat itu dia wanita tadi itu bisa menanggung beban, ya, bisa menanggung beban. Jadi ketika dia bisa menanggung beban, berarti yang keluar ketika itu adalah darah haid. Walaupun janinnya memang lemah, tapi karena fisiknya dia bagus, maka bisa mempertahankan bisa mempertahankan janinnya ini. Sehingga darah yang keluar saat itu dia adalah darah haid. Berdasarkan apa yang disebutkan Baqrat dan Jalinus. Ini nama, ya, yang ada hidup pada masa beliau, dokter Yunani yang hidup pada masa beliau. Ini bukan orang Islam dokternya. Dan juga wasairil attiba, dan seluruh dokter yang ada pada masa beliau berarti. Ya. Wa marratan yakunu dam, dan kadang-kadang, ya, darah yang keluar itu allazi tarahul hamil, yang dilihat oleh orang wanita hamil, li dha'fil janini wa maradihi, ya. Itu disebabkan karena lemahnya janin tersebut dan sakitnya janin tersebut. At-tabi' yang mengikuti dha'fiha, mengikuti lemahnya perempuan tadi, wanita hamil, ataupun sakitnya wanita hamil tersebut fil aktsar, pada kebanyakan keadaan. Fayakunu damu illatin wa maradin, maka berarti saat itu kalau keluar darah, maka dia adalah darah penyakit dan juga darah rusak, ya. Wa hiya fil aktsari damil illah, dan dia pada mayoritas itu adalah darah penyakit. Tapi maksudnya apa? Dilihat katanya kesimpulannya beliau ingin sebutkan sini, dilihat darahnya. Kadang-kadang darah yang keluar dari wanita yang hamil, ya, bisa jadi itu dia darah haid, bisa jadi darah penyakit. Tapi kapan itu darah haid? Apabila fisiknya wanita tersebut dia kuat, ya, dan janinnya dia lemah. Tapi karena kekuatan fisik dia ini bisa menanggung beban daripada kehamilan dia. Sehingga kalau ada darah keluar di situ, berarti itu dia darah haid. Ya, keadaan yang lain bisa jadi wanitanya juga fisiknya lemah, sakit-sakitan, juga janinnya lemah, sakit-sakitan, mengikuti fisik daripada wanita tersebut. Dan ketika darah itu keluar, maka itu dia disebutkan darah kotor. Wallahu a'lam bishawab. Ini intinya, ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tidak ada dalil semuanya, berdasarkan tajrubah. Wallahu a'lam bishawab berkaitan dengan masalah ini, ya. Saya bacakan biar antum paham apa yang beliau sebutkan di sini. Sebenarnya tidak perlu kita anukan, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Tapi karena antum memang kita belajarnya adalah belajar kitab, ya mau tidak mau kita harus jelaskan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan di dalam kitab. Antum pahami saja yang intinya, ya. Akhwatnya paham, ya? Cukupkan. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu pertanyaan dari akhwatnya. Kalau tidak ada,
Tidak ada ya? Baik. Ikhwan yang tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Sebelum nanti yang khutbah hari Jumat di sini siapa? Siapa lagi? Hah? Sudah diberitahukan Yogi? Sudah diberitahukan? Baik. Mau pulang ke Kolaka dia? Ada acara di Kolaka ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.